Selamat datang di channel Manisid, tempat kita membedah isu-isu penting dengan gaya yang sederhana, jelas, dan penuh makna. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Indonesia punya DPR? Apakah lembaga ini benar-benar dibentuk untuk mewakili rakyat, atau sekadar wadah politik belaka? Malam ini, kita akan menelusuri sejarah kelahiran DPR, menggali tujuan aslinya, dan memahami mengapa keberadaannya tetap relevan hingga tahun ke-2025. Pastikan Anda simak sampai akhir, karena cerita ini bukan hanya tentang politik, melainkan tentang perjalanan demokrasi bangsa kita. Indonesia, pada 29 Agustus tahun 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan, mencetak sejarah baru. Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, atau KNIP, sebagai cikal bakal lembaga legislatif. Ini bukan hanya langkah formal semata, melainkan simbol lahirnya ide bahwa suara rakyat harus diwakili. Meski negeri masih berada dalam kekosongan pemerintahan penuh, KNIP kemudian diberi wewenang legislatif tambahan melalui maklumat pemerintah pada pertengahan Oktober tahun 1945. Dengan demikian, badan ini berubah dari badan penasihat menjadi lembaga legislatif sementara. Sejak saat itu, politik Indonesia tidak lagi menjadi monopoli eksekutif, tetapi melibatkan kolektif perwakilan rakyat. Seiring berjalannya waktu, Indonesia melewati berbagai fase, dari era Republik Indonesia Serikat, lalu kembali ke negara kesatuan, hingga masa transisi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Pada setiap titik itu, lembaga perwakilan rakyat berkembang, namanya berganti, struktur berubah, namun esensinya konsisten, bahwa DPR lahir untuk mewakili suara rakyat, memperkuat demokrasi, mengatur anggaran negara, dan mengawasi jalannya eksekutif agar tidak berjalan semena-mena. Bila kita menoleh ke belakang, perjalanan DPR penuh warna. Pada 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan dibentuklah DPR sementara. Kemudian pemilu pertama tahun 1955 melahirkan DPR hasil pilihan rakyat yang lebih demokratis. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Pada masa Orde Lama, DPR pernah dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan digantikan dengan DPR GR yang lebih dikendalikan pemerintah. Di masa Orde Baru, DPR tetap ada, tetapi banyak pihak menganggap fungsinya hanya sebagai stempel kebijakan eksekutif. Meski begitu, DPR tetap menjadi simbol penting dalam struktur ketatanegaraan kita, karena eksistensinya menunjukkan adanya kesadaran bahwa suara rakyat tidak bisa dipisahkan dari jalannya pemerintahan. Baru setelah reformasi 1998, DPR memasuki babak baru. Posisi dan kewenangannya diperkuat melalui amandemen Undang-Undang Dasar ke-1945. Presiden tidak lagi bisa membubarkan DPR, dan fungsi DPR diperluas untuk benar-benar menjadi lembaga legislatif independen. Disinilah DPR modern mulai berdiri tegak dengan 3 fungsi utama yang kita kenal hingga sekarang: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi berarti DPR bersama pemerintah membuat undang-undang. Anggaran berarti DPR punya kewenangan membahas dan menyetujui APBN. Dan pengawasan berarti DPR bisa mengontrol jalannya pemerintahan, mulai dari meminta keterangan, membentuk panitia khusus, hingga menggunakan hak interpelasi atau angket. Namun di balik semua itu, ada tujuan mendasar yang kadang terlupakan. DPR pada dasarnya didirikan untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, memastikan bahwa kebijakan negara lahir dari kebutuhan nyata, bukan semata dari kehendak penguasa. DPR adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang tercermin dalam sistem perwakilan. Jika rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, maka DPR adalah salurannya. Inilah makna wakil rakyat yang sering terdengar, meski dalam praktiknya sering dipertanyakan. Kini, mari kita lihat posisi DPR di tahun ke-2025. DPR periode 2024 sampai 2029 dipimpin oleh Puan Maharani sebagai ketua, dengan 4 wakil ketua dari berbagai partai. Jumlah anggotanya mencapai 580 orang, hasil pemilu 2024 yang memperlihatkan pluralitas politik Indonesia. Setiap anggota mewakili daerah pemilihan masing-masing, dan secara teori, membawa suara jutaan rakyat yang memilih mereka. Disinilah terlihat jelas bahwa DPR adalah miniatur bangsa penuh warna, penuh perbedaan, tapi diikat dalam satu wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Peran DPR di tahun ini juga semakin luas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam diplomasi internasional. Misalnya, ketika Indonesia menjadi tuan rumah konferensi PUIC ke-19, Forum Parlemen Negara-Negara OKI, kehadiran DPR dalam pertemuan global ini memperlihatkan bahwa lembaga legislatif kita bukan hanya mengurus undang-undang domestik,
tapi juga terlibat dalam percaturan internasional, memperjuangkan solidaritas, isu Palestina, dan penguatan kerjasama dunia Islam. Artinya, DPR kini juga memainkan peran diplomasi yang tak kalah penting dari pemerintah eksekutif. Namun, di tengah peran besar itu, masyarakat Indonesia baru-baru ini digegerkan dengan isu kenaikan gaji DPR. Media sosial penuh dengan keluhan, karena beredar kabar bahwa anggota DPR menerima gaji setara 3 juta rupiah per hari. Publik mempertanyakan, bagaimana mungkin di saat rakyat sedang berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang melambung, wakil rakyat justru mendapat tambahan penghasilan begitu besar? Ketua DPR Puan Maharani buru-buru mengklarifikasi bahwa sebenarnya bukan gaji pokok yang naik, melainkan tunjangan. Gaji pokok DPR tetap berkisar 6 hingga 7 juta rupiah per bulan, tetapi tunjangan perumahan, transportasi, hingga tunjangan beras mengalami penyesuaian. Rumah dinas diganti dengan kompensasi tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan. Tunjangan beras naik menjadi 12 juta rupiah, dan tunjangan transportasi meningkat hingga 7 juta rupiah. Dengan tambahan ini, total penerimaan anggota DPR bisa mendekati 70 juta per bulan, bahkan lebih. Bagi sebagian masyarakat, klarifikasi ini tidak banyak mengubah persepsi. Bagi mereka, kenaikan tunjangan tetap berarti kenaikan penghasilan. Kritik pun bermunculan. Lembaga pengawas seperti ICW menilai kebijakan ini bisa membebani APBN hingga triliunan rupiah jika dihitung selama 5 tahun. Formapi menyoroti adanya ketimpangan. Karena sementara anggota DPR mendapat fasilitas besar, rakyat kecil masih menghadapi kesulitan ekonomi sehari-hari. Isu ini menambah panjang daftar kontroversi yang melekat pada DPR bagi sebagian rakyat. Lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik malah terlihat sibuk mengurus kenyamanan sendiri. Disinilah kita bisa melihat jurang antara tujuan awal DPR dengan kenyataan saat ini. DPR didirikan untuk menyalurkan aspirasi rakyat, menjaga agar kebijakan negara berpihak pada masyarakat. Tetapi jika yang menjadi sorotan justru kenaikan tunjangan, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa DPR masih setia pada mandat aslinya? Perdebatan ini bukan sekadar soal angka gaji, melainkan soal moralitas politik. Rakyat berharap DPR mendahulukan kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari, mulai dari harga pangan, lapangan kerja, hingga akses pendidikan, bukannya menambah fasilitas yang memperlebar jarak sosial antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Namun, di balik kontroversi itu, kita juga bisa melihat sisi lain. Dalam sistem demokrasi, anggota DPR memang memerlukan fasilitas agar bisa bekerja maksimal. Rumah dinas, transportasi, dan tunjangan adalah bagian dari standar yang umum ditemukan di parlemen negara lain. Pertanyaannya hanya, apakah fasilitas itu sudah proporsional dengan kondisi ekonomi rakyat? Apakah kenaikan tunjangan ini benar-benar diperlukan? Atau sekadar menambah beban negara? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memicu diskusi publik, dan seharusnya juga menjadi bahan refleksi DPR sendiri. Jika kita mundur ke era Orde Lama, kita akan menemukan masa di mana DPR benar-benar berada dalam ketegangan dengan Presiden. Pada awal 1960-an, hubungan DPR dengan Presiden Soekarno memanas karena perbedaan pandangan terkait arah politik negara. Ketika DPR berusaha lebih independen, Soekarno justru membubarkannya dan menggantinya dengan DPR-GR, sebuah lembaga legislatif yang lebih tunduk pada eksekutif. Peristiwa ini menjadi pelajaran pahit bahwa tanpa kemandirian, DPR bisa kehilangan esensi sebagai wakil rakyat. Demokrasi seolah hanya formalitas, dan rakyat tidak lagi memiliki saluran yang bebas untuk mengontrol kekuasaan. Lalu masuk ke era Orde Baru, wajah DPR terlihat berbeda. Lembaga ini tetap ada, kursi tetap terisi, sidang tetap berjalan. Tetapi banyak yang menilai DPR kala itu hanya menjadi stempel kebijakan eksekutif. Segala keputusan Presiden hampir selalu diterima tanpa perlawanan berarti. Kritik nyaris tidak terdengar. Bahkan, masyarakat menjulukinya sebagai tukang stempel, sebuah gambaran bahwa fungsi pengawasan nyaris lumpuh. Namun, di sisi lain, kehadiran DPR dalam bentuk apapun tetap mengingatkan bahwa struktur demokrasi masih ada, meskipun hanya sebatas nama. Baru setelah reformasi 1998, DPR benar-benar memperoleh kembali marwahnya sebagai lembaga independen, yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, dan diberi kewenangan luas dalam legislasi, anggaran, serta pengawasan. Kini, di tahun 2025, refleksi sejarah itu kembali relevan. Rakyat, khususnya generasi muda, menuntut DPR agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka menuntut transparansi digital, akses informasi terbuka, dan keterlibatan publik yang lebih nyata dalam proses legislasi. Generasi muda yang akrab dengan media sosial
menyoroti setiap langkah DPR. Mereka bisa langsung mengkritisi rapat yang ditunda, keputusan yang kontroversial, hingga isu kenaikan tunjangan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Tekanan publik di era digital membuat DPR tidak bisa lagi bekerja di balik layar. Segala hal akan cepat tersebar, dinilai, dan ditanggapi. Inilah tantangan terbesar DPR hari ini. Apakah mampu menjaga kepercayaan rakyat dalam dunia yang semakin terbuka? Apakah DPR bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar wakil rakyat, bukan hanya elit politik? Jika sejarah adalah guru, maka pengalaman Orde Lama dan Orde Baru sudah cukup menjadi pengingat. Jangan sampai DPR yang didirikan untuk menyalurkan aspirasi justru terjebak dalam praktik yang membuatnya kehilangan legitimasi. Kita bisa mengatakan, DPR adalah wajah demokrasi Indonesia, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Dari KNIP 1945 hingga DPR 2025. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan sesuatu yang instan. Ia lahir dari perjuangan, bertahan di tengah tekanan, dan terus berevolusi sesuai zaman. Hari ini, DPR berdiri sebagai lembaga yang sah secara konstitusi, sebagai perwakilan rakyat, sebagai pembuat undang-undang, pengawas anggaran, dan pengontrol jalannya pemerintahan. Meski kadang penuh kontroversi, esensi dan tujuan awal pendiriannya tetap hidup. Melindungi kepentingan rakyat, dan menjaga agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan. Itulah perjalanan panjang DPR dari KNIP pada tahun 1945 hingga lembaga legislatif yang kini berperan besar di tahun ke-2025. Tujuan awalnya sederhana, namun monumental, menjadi saluran suara rakyat, pembentuk hukum, pengawas pemerintah, dan penyeimbang kekuasaan. Meski kritik sering datang, kita tidak boleh lupa bahwa DPR adalah hasil perjuangan demokrasi. Pertanyaannya sekarang, apakah DPR sudah benar-benar menjalankan tujuan aslinya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Manisid untuk terus mendapatkan narasi mendalam tentang isu politik, ekonomi, dan sejarah bangsa.